terima kasih. Bukan soal ijazah kalau Iya. ini. Jadi kita wajib menyelidiki ini karena kita mau bawa laporan polisi. Iya, iya. Pelapornya juga ada tuh peci merah. Oh, nanti pelapor. Oke. Iya. Ya. Jadi banyak juga pelapornya. Ini dokumennya kurang lebih ya. Iya, ini dokumennya singkatnya. Silakan. Bung. Yang pertama ini pakai ini ya. Hilang ya sekarang ya. Belum dapat. Oke. 42 tahun Sutrimo dikenal sebagai ini. penjaga rumah atau kepala rumah tangga di lingkungan mantan Jampitsus Jadi Febri Adriansyah, beliau ya. ini bekerjanya di rumah ex Jampitsus. Rumah pribadi, oke. Ya. Jadi setelah kasus tersebut mencuat sampai ada penggeledahan dan lain-lainnya, kemudian beliau ini berangkat pulang nih. Ke Banyumas. Tentu kalau dia pulang di sini kan dia ingin menenangkan pikiran dan hatinya. Orang kan nggak ujuk-ujuk pulang, Bang Aiman. Ya. Berarti ada masalah, berarti ada problem. Saya menduga ini banyak tahu nih. Siapa yang ketemu ini, FA malam-malam, siapa yang rapat dengan dia kan gitu. Ya, ya. Di mana tempatnya tentu kan di sini. Ya kan? Nah. Jadi kemudian yang bersangkutan ini saya bilang tadi bercerita kepada kerabatnya atas kegelisahan dan keresahannya. Pimpinan saya ataupun bos saya ini lagi banyak masalah kata dia gitu. Kemarin teman-temannya juga ditangkap. Nah, Ditangkap mungkin diperiksa ya. iya itu versi dia kan gitu. Oke. Dan saya sekarang nggak tahu gimana. Artinya dia menyampaikan rasa frustasi dia. Ya, ya, ya. Ya itulah keyakinan saya ini banyak tahunya dia nih. Sehingga dia pengen menenangkan diri dulu ke kampung halamannya Desa Banyumas, Desa Walahar. Ini orang susah Bang, ya kan? Ya. Bukan siapa-siapa. Yang namanya kasus-kasus hukum biasanya yang korban ada rakyat kecil. Itu banyak yang terjadi. Maka dari itu selang beberapa hari dia ditelepon tuh orang yang tidak dikenal. Oke. Kalau Orang saya tidak menyebutnya. Tapi tentu dia udah kenal siapa itu. Oke. Karena infonya suaranya juga dia ini tahu. Tapi di dalam handphonenya mungkin tertulis nggak disimpan lah. Belum tahu. Jadi setelah dia dihubungi dia disuruh balik tuh. Infonya yang suruh balik ini adalah orang besar. Oke. Suruh balik dia kan gitu. Nah baliklah dia ini ke Jakarta. Pertanyaan saya ketika dia perjalanan balik ini kan dia dikasih duit 5 juta untuk berangkat pulang kan gitu. Oke. Pertanyaan saya ketika dia pulang ini yang harus didalami adalah dia bersama siapa saja. Oke. Gitu kan? Yang kedua itu. Terus yang kedua nomor telepon ini telepon siapa? Oke. Terus yang ketiga dia menggunakan armada apa? Oke. Karena menurut saya armadanya gelap kan gitu. Nah, Kenapa armada kemudian itu menjadi penting? itu kan harus membuktikan itu punya siapa armadanya. I see. Oke. Gitu kan? Yang jelas menggunakan barang pribadi ya, bukan travel apakah atau sudah apapun. dikondisikan, disiapkan dan lain-lainnya. Oke. Nah, itu Dan sedang tujuannya kita apa dalami. terakhir itu? Oke, dan tujuannya apa? Nah, setelah itu kemudian di tanggal 22 Juli sekitar pukul 20.00 WIB ya, yang bersangkutan itu menurut keterangan saksi ya, kerabat yang diperiksa polisi ya, Sutrimo terakhir terlihat sekitar 20 WIB di depan klinik Morden Kebayoran Baru. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, oke. Yang Ini setibanya di Jakarta ini. Iya. Tanggal 22. Jadi sebentar, saya konfirmasi. Malam-malam. Ini walaupun masih pengumpulan data ya. Iya. Dia dari Banyumas dipanggil ke Jakarta, setiba di Jakarta tewas. Nah, jadi kemudian tewasnya itu Dipanggil untuk dibunuh. Coba sebentar. Boleh. Datang ke Jakarta untuk mati. ke Jakarta untuk mati. Iya. Pasti dia kan nggak tahu. Kalau tahu pasti dia kabur kan. Oh iyalah. Iya. Artinya dia memang dipanggil ke Jakarta untuk dibunuh. Dugaannya seperti dan itu. tanggal 23 di pukul 8.00 dia sudah tergeletak dengan busa di mulutnya. Pertanyaannya yang bawa dia itu kemana kan gitu? Orang Iya. lain melihatnya dia tergeletak sendiri di situ. Yang bawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Nah, Jakarta yang Selatan. bawa habis itu kemudian dibawalah ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah. Iya. Di situ dinyatakan telah meninggal dunia sebelum mereka melakukan tindakan. Oke. Yang jadi anehnya Bang, berdasarkan informasi intelijen ya, yang bersangkutan ini sudah dimandikan jenazahnya, dibersihkan. Sebelum Sehingga TKP tidak dapat tuh. Seharusnya kan air liur bisa dicek Ya, tuh. ya. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Hah? Sebelum dibawa Rumah Sakit Muhammadiyah sudah dimandikan. Ini masih dalam pendalaman kita.
Oke. Apakah sebelum atau di dalam rumah sakit dibersihkan semua, busa-busanya dihilangkan. Oke. Udah bersih, dalam jenazah diantarlah ini untuk balik ke kampung halamannya. Kan gitu. Langsung dibubarkan. Dan Dan- tadi saya konfirmasi. Pada saat di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan, pihak rumah sakit sudah memberikan peluang bahwa ini harus diotopsi. Iya. Tapi bahwa ada salah satu orang yang mengantarkan mengatakan bahwa saya kerabatnya dan Nah, saya itu. menolak untuk diotopsi. Inisial F tadi. Saya sebut Febrio dugaannya, betul? Saya Dan dia adalah ajudan saya Febri nggak mau nyebut Adriansyah. nama itu. Yang bersangkutan kita merasa aneh. Apakah beliau ini PNS atau tidak? Nah, ini tadi saya Satu konfirmasi itu. ke Bung Firman. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ini saudaranya atau tidak? Tapi penolakan itu bukan hanya ke rumah sakit, tapi saya yakin penolakan itu juga ke polisi. Oke, sebentar. Karena ini perlu konfirmasi, saya konfirmasi dulu ke Prof. Firman. Jadi betul, yang mengantar adalah ajudan ADC-nya Febri Adriansyah ke Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat dia meninggal, Sutrimo meninggal. Ya, terima kasih Mas. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi semua. Tentu saya ini baru saja ditunjuk sebagai kuasa. Baru hari ini ya. Ya, dan kemudian kuasa itu memang tidak ada kaitan dengan persoalan yang lagi dibicarakan ini. Tapi apapun itu, sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, siapapun dia, ya kita mengucapkan bela sungkawa. Itu yang pertama. Kemudian kalau soal kita berprasangka, Bukan bersangka, karena begini, Atau dokumennya praduga. beredar, Prof. Firman, dokumennya Ya. beredar. Wartawan juga mendapatkan ada surat di mana waktu Sutrimo diantarkan, Ya. itu tertulis atas nama Febrio. Saya ingin konfirmasi soal itu. Yang mengantarkan adalah Febrio. Ketika Febrio betul, surat itu betul, maka Febrio itu kita ketahui bahwa ia adalah ADC dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. ya sebenarnya saya tidak termasuk atau belum. Dia jaksa termasuk juga membahas ini, Febrio. Ya. Tapi begini Mas, konteks secara rasional saja soal causing of death ada dua, ada causing of death, ada moment of death. Itu kan kita tidak tahu. Dan sampai hari ini ya menurut saya soal peristiwa atau kasus ini ya masih dalam amatan teman-teman saja, tetapi saya khususnya Berpekan-pekan, Prof. Berpekan-pekan ada kematian di tengah kasus besar dan sepi. ya saya tidak tahu kenapa kasus itu sepi karena tentunya sebagai penasihat hukum kita memang konsentrasi kepada status hukum dari Pak Febri Adriansyah. Memang kebetulan ada 3 F itu, Pak Febri Adriansyah sebagai ini dan Pak Ferdi Diansah dan Febri F yang Diansah, ketiga saya acara, sendiri ya. Firman Wijaya. Jadi kebetulan aja mungkin 3 F. Artinya begini Pak, kita memang sedang disibukkan atau kita konsentrasi pada apa yang tadi baru saya sampaikan pagi tadi. Pra-peradilan, nanti saya akan Ya, ke sana nanti. peradilan itu. Namun kalau soal kematian almarhum, kami belum pernah berkonsultasi atau berbicara soal itu dengan Ke Bung Febri Adriansyah ya. Karena ke kebetulan saya ex-Jampitsus. sendiri memang belum pernah bertemu secara fisik, hanya sempat komunikasi, tapi tidak ada pembicaraan soal itu. Dan beliau tetap konsentrasi aja kepada upaya-upaya hukum yang tadi saya sebutkan di dalam berbagai rilis. Intinya kita hanya konsentrasi sementara ini kepada dua permohonan pra peradilan. Yang menurut hemat kami ini juga persoalan ada proses dehumanisasi di dalam. Oke, 9 pelanggaran. Nanti kita bicara sana. Tapi saya izinkan saya kesini dulu. Karena ada, Oh iya, nggak ada apa-apa. 3 misteri. Iya. Uang, emas, dan kematian. Ya. Dan 3 misteri itu berpekan-pekan. Sampai hari ini. Ya. Gelap. Dan anehnya Bang Aiman, TKP-nya itu dirusak. TKP dirusak di Morden itu, klinik Morden. Iya, itu sudah ada rilis daripada Polri. Mereka mengalami hambatan karena TKP-nya sudah rusak. Terus yang kedua, kalau itu pada waktu jenazah sudah almarhum sudah dibawa ke rumah sakit, harusnya jangan dibersihkan dulu semua. Air liurnya biar dicek kan gitu. Ini sudah rapi semua, tiba-tiba dikasih keluarga aja infonya nggak bisa melihat secara utuh, cuma melihat mukanya aja. Sama seperti Brigadir Joshua sebenarnya. Tapi waktu itu ramainya luar biasa. Makanya kalau seumpamanya ini fair, ya kan, rumah sakit kan sudah menginginkan diotopsi saja. Ya. Kan rumah sakit juga kan mengusulkan itu. Tapi ada penolakan nih. Yang mengaku-ngaku kerabatnya. Tapi menurut saya
yang bersangkutan perlu didalami lagi. Apakah yang bersangkutan PNS atau bukan? Apakah yang bersangkutan kerabatnya atau tidak? Ini sangat janggal sekali. Karena kenapa serapi itu? Tiba-tiba meninggal langsung dibersihkan semua, dimandikan, berangkatkan ke kampung halamannya. Kenapa nggak diberikan kesempatan dulu untuk dicek dulu apa penyebab air liurnya itu keluar, ya kan? Dan apa penyebab dia tiba-tiba jatuh di depan klinik Morden itu? Dan kenapa pada waktu ia jatuh itu tidak ada orang di situ? Ini sangat janggal sekali Bang Aiman. Terus satu lagi, ketika jatuh itu juga sudah nggak rapi. Sudah ada yang rusak, jatuhnya seperti apa sudah nggak beres lagi. Jadi mereka mau buat olah TKP juga susah. Itu hambatan yang dilakukan penyidik. Makanya saya kira ini sangat profesional sekali.